师兄，你看见楚天了吗？你赶紧把他带走。怎么了？那么信任我，我当然一刻也不能放肆。我睡不着啊。这可是你说的。摊子，二姑父怨你，那时候。大会正式开始。师兄，你看见楚天了吗？你来的正好，快帮日复一魔。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Spiritual Lord of Chaos episode ke-57. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya. Biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.苍师兄，你看见Scene awal ini, di mana diceritakan ya geng kelihatan si Nona Ningyu dan sang pemeran utama kita Cutian yang sudah ada di dalam kembali ia memasuki ruangan penyimpanan buku atau perpustakaan ya geng. Dan kelihatan si Nona Ningyu pun pada kesempatan hari ini ia memanggil kepada kakak senior Cheng atau penjaga perpustakaan itu. Dan si Nona Ningyu menanyakan kepada senior Cheng bahwasannya apakah senior Cheng pernah melihat Cutian di tempat tersebut. Lalu menurut sang senior Cheng bahwasannya Cutian ada di tempat tersebut dan ia langsung menunjukkan kepada Cutian yang lagi mencari buku yang menakjubkan. Sehingga sang Nona Ningyu pun langsung pergi menghampiri kepada Cutian. Dan menurut Cutian, si Nona Ningyu pun dia datang tempat pada waktunya. Dan Cutian pada kesempatan hari ini, dia kebingungan dan dia meminta tolong kepada si Nona Ningyu untuk membantu menemukan koleksi buku monster-monster yang lengkap dan tepat untuk dirinya. Sehingga si Nona Ningyu pun pada akhirnya ia pun langsung membantu mencarikan di lemari perpustakaan koleksi buku-buku monster itu. 你赶紧把他带走。这不是故意让？ 可是我睡不着。 Dan ia pun sontak melihat satu buku hitam, dia pun langsung mengambil dan memberikan kepada sang pemeran utama kita Cutian. Namun pas dia ingin memberikan buku tersebut, sontak ia pun sedikit pageh dikarenakan dia pun sedikit ada hal yang mengganjal terhadap Cutian. Dan Cutian juga pada akhirnya langsung menanyakan apa yang salah terhadap dirinya. Dan kelihatan menurut si Nona Ningyu bahwasannya besok hari adalah pertempuran dan pertemuan berburu, tetapi Cutian dia belum tidur selama beberapa hari. Dan dia mengkhawatirkan tentang hal tersebut karena Cutian selalu gadang dan gadang. Dan menurut Cutian, rencana untuk masa depan sudah dipertaruhkan. Dan semua orang sudah mempercayai kepada Cutian, pokoknya Cutian pede sekali geng. 怎么了？这么大，大家这么，这些我都明白。我。 Dan ia pun langsung membacot geng di depan si Nona Ningyu. Dan menurut si Nona Ningyu, tetapi Cutian dia tidak mendapatkan istirahat yang begitu baik. Dan bagaimana mungkin Cutian memiliki energi di hadapan iblis yang bersembunyi itu. Sehingga si Nona Ningyu pun sedikit galau dan ia pun langsung jongkok di lemari dekat buku itu. Dikarenakan tak ingin Cutian terluka sambil memikirkan dan menurut Cutian,
Pada akhirnya ia pun langsung duduk di samping dekat si Nona Ningyu juga. Dan menurut Cu Tian, ia tidak bisa tidur beberapa hari karena ia tidak pules-pules. Menurut Cu Tian, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di besok hari. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pun, Cu Tian langsung menyemangati kepada si Nona Ningyu. Dan si Nona Ningyu pun sehingga pada kesempatan hari ini ia kembali meninggalkan perpustakaan tersebut. 所以，明天还有一场英。谁让你输？ Dan sesudah si Nona Ningyu keluar, sontak sang pemeran utama kita Cu Tian dikejutkan dengan kedatangan arwah sang ayah yang menghampiri Cu Tian. Dan menurut sang arwah sang ayah, dia telah menyesalinya sekarang dikarenakan menurut sang arwah ayah, Cu Tian masih terlalu lemah dalam segalanya. Dan mendengar kata-kata tersebut, sontak sang MC kita Cu Tian atau sang pemeran utama Cu Tian sedikit geram dan ia ingin membalaskan apa yang ayahnya katakan itu. Pokoknya kata-kata sang arwah ayah cukup nyucuk kepada Cu Tian. Sehingga Cu Tian langsung mengupat-ngapit kekuatan garpu miliknya itu. Dan sontak dilesatkan kepada arwah sang ayah. Dan sang ayah pun tidak berhenti di situ. Dia pun langsung membelah diri menjadi beberapa bagian dan mengeluarkan kekuatan 1000 bayangan. 这些不过都是虚影。 Dan Cu Tian pun ia terus ingin menyerang kepada sang ayah dan sang arwah ayah memerintah kepada Cu Tian untuk berkonsentrasi kepadanya. Dan menurut arwah sang ayah, Cu Tian memanglah keras kepala. Dan sang ayah menjelaskan bahwasannya dia pernah membunuh beberapa iblis juga yang masuk ke dunia abadi. Dan sang ayah pun menjelaskan bahwasannya dia tidak ada solusi yang pas dan sempurna untuk menghancurkan iblis-iblis yang berkeliaran yang begitu jahat. Sehingga sang ayah membiarkan Cu Tian di luar sangat menderita. Namun menurut diri Cu Tian, dia sangatlah sibuk. Dan bagaimana bisa dia akan mengabaikan terhadap sang arwah. Dan bahkan dia tidak mengingat siapa yang ada di dekatnya itu. 怨过我，是我对不结果如何？老头，已经坚持不住了。 Dan arwah sang ayah itu langsung meminta maaf kepada sang pemeran utama kita Cu Tian. Dikarenakan dia telah meninggalkan Cu Tian yang telah bertumbuh dengan baik dan pintar. Sehingga sang ayah langsung bangga kepadanya saat ini mah. Tadi mah sang ayah langsung menghina, tetapi untuk sekarang sang ayah malah bangga ya geng. Sangat bingung sekali. Dan kelihatan Cu Tian langsung memeluk kepada sang arwah ayah. Lalu kelihatan sang arwah ayah itu tidak bisa dipeluk karena dia merupakan arwah yang tersisa. Sehingga singkatnya cerita, sang arwah ayah itu langsung meninggalkan kepada sang MC kita Cu Tian. Dan pada akhirnya Cu Tian pun ditinggalkan kembali oleh sang arwah ayah. Dan ia pun sudah berjanji bahwasannya hal yang terbaik akan terjadi. Meski menurut Cu Tian tidak ada yang mengalahkan iblis-iblis jahat itu. 你的事情，我也绝不会失。 Sehingga Cu Tian pun keluar dari perpustakaan tersebut. Scene pun kembali berpindah ya geng. Pada kesempatan hari ini kelihatan seluruh orang-orang sudah berkumpul di arena pertarungan menunggu Cu Tian dan menunggu sang dekan-dekan yang lainnya. Dan dikarenakan Cu Tian pada kesempatan hari ini sudah menjadi ketua dalam kompensasi berburu monster kali ini. Dan kelihatan para murid-murid dari Akademi Tianpeng dia tidak menyangka bahwasannya Cu Tian dijadikan ketua penyelenggara konferensi berburu dan menjadi pemimpin yang baik sepertinya. 现在竟然混成了生物。就是，明白。喂，正式 Dan pada kesempatan hari ini juga kelihatan seluruh orang-orang sudah berkumpul di arena pertarungan. Lalu kelihatan 3 orang ia muncul dari atas langit dan menuju tengah-tengah mereka. Dan kelihatan sang tabib atau sang dekan Wang ia langsung meresmikan konferensi berburu. Dan dia langsung menyatakan bahwasannya konferensi berburu secara resmi dimulai. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.